Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Lampung Selatan. Saya Indra Budi Setiawan dari SD Quran Indonesia Lampung Selatan. Saya Astin Marlina dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Saya Rapi Anandita Komaladewi dari SDN 1 Mulyasari. Saya Titi Vanilla Fitri dari SMA IT Babon Hikmah Kalianda. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 teknik coaching dengan bersama-sama di kelompok ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Titi gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Sudah makan malam, Bu? Alhamdulillah belum. Sama, Bu. Oke, baik-baik. Bu Astin, Ya, di sini saya sebagai supervisor bertugas untuk melakukan observasi terhadap proses percakapan kucing yang dilakukan antara Bu Astin sebagai coach dan Bu Rati sebagai kuci ya. Dan akan saya mencatat hal-hal yang nanti akan saya amati. Nah, sebelum masuk ke kucing, saya mungkin ada beberapa pertanyaan ya Bu, sesuai rubrik penilaian dalam proses percakapan kucing nanti, sesuai dengan prinsip-prinsip penilaian. Nah, di sini rubrik penilaian sendiri itu pada kucing ya, ada kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, kemudian ada beberapa inti kompetensi dari kucing, yakni presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dengan juga melontarkan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, kemudian untuk Bu Astin sendiri nih, saya membantu mengembangkan untuk kompetensi yang mana ini Bu? untuk kompetensi yang ingin dikembangkan itu nanti Bu Titi bantu saya di mendengarkan aktif dan juga bagian memberikan pertanyaan berbobot ya Bu. Baik-baik. Berarti Ibu terfokuskan pada kompetensi mendengarkan aktif dengan pertanyaan berbobot ya Bu? Iya Bu. Kemudian dari kompetensi yang Ibu pilih itu, bagian mana nih yang akan terfokuskan untuk diamati? Kalau untuk yang akan saya amati nanti dengan coach saya ingin terfokus ke eh, identifikasi masalah dari Bu Ratih nanti Bu. Oh gitu-gitu ya, siap-siap. Kemudian dalam proses coaching nih, menurut Bu Astin sebagai coach, nanti ada penilaian sendiri nggak terhadap apa yang akan dikembangkan pada pembicaraan nanti? Kalau dari saya itu dalam coaching nanti itu pengembangannya mungkin lebih ke membantu penyelesaian masalah ya Bu ya. Kemudian menggali ide-ide kreatif dari coach nanti dan juga ingin mengarahkan percakapan nanti itu dengan alur tirta Bu. Berarti itu nanti masuk ke indikator penilaian ya Bu ya, pada Oh baik. indikator kucing. Kemudian dalam proses coaching nanti harapan apa nih
dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapannya nanti Koci itu dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dengan berbagai inovasinya. Jadi, selain dia mempunyai keresahan, dia juga bisa menyelesaikan masalah itu, gitu, Bu. Baik baik baik, Bu. Mudah-mudahan sinyal kita mendukung ya, Bu, karena kita prosesnya daring, kemudian Bu. semuanya berjalan lancar sampai di akhir nanti supervisinya selesai gitu ya, Bu, ya, untuk observasinya. Baik, mungkin itu saja ya dulu untuk pertanyaan di awal terhadap, Bu Astin sebagai coach. Silahkan saya kembalikan ke Bu Astin sebagai coach untuk berbincang kepada kucinya yaitu Bu Ratih. Baik, saya persilahkan. Baik. Ya, terima kasih Bu Titi. Iya, mohon maaf ini ya, pembicaraannya langsung saya amati ya. Baik, siap. Assalamualaikum Ibu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Astin. Selamat malam. Malam, Ibu. Bagaimana kabarnya ini? Kok suaranya sepertinya sangat lelah? Ada apa nih? Iya, Bu, kabar sehat, baik, jiwa raga sehat. Cuman memang ada yang sedikit menyentil pikiran saya nih, Bu. Makanya mempengaruhi suara saya, mempengaruhi tingkat kelelahan saya nih, Bu, kayaknya gitu. Boleh minta waktunya Bu Astin? Malam ini ya, Bu, Boleh, ya, boleh. untuk Boleh, mendengarkan yuk. curahan atau apa ya, Bu, ya, bisa dibilang permasalahan yang saya hadapi di sekolah nih, Bu, gitu. Ya, Bu Astin ya. Mohon izin Boleh, minta Bu. waktunya Iya. beberapa menit deh, gitu. Mungkin kalau misalnya nanti panjang beberapa jam gitu ya, Bu Astin. Mohon maaf untuk mengganggu mungkin istirahat sejenaknya malam ini gitu ya, Bu. Boleh, Bu Ratih. Mau beberapa jam, mau sampai jam 10 malam juga insya Allah. Selagi kita jaringannya aman. Karena kan ini Iya, kita daring ya, Bu ya. iya, Iya, benar-benar ini kalau virtual. dilihat dari raut wajah Bu Ratih ini sangat lelah sekali. Kayaknya banyak gitu, ada yang ingin diceritakan gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama mencari solusinya ya, Bu ya. Gimana nih, Bu? Ada apa, Bu? Oke, jadi gini Bu, saya ini kan tahun ajaran baru diamanahi megang kelas 6 lagi. Sebelumnya juga megang kelas 6 juga. Jadi, apa ya, saya sudah merasakan kesamaan dari apa yang saya alami untuk tahun ajaran ini di kelas 6 gitu ya Bu ya, terkait dengan pembelajaran atau minat belajar anak yang sudah mulai berkurang gitu Bu. Jadi boleh cerita sedikit ya Bu ya. Iya, Jadi ini iya. anak-anak kelas 6 khususnya di daerah saya, di SD 1 Mulyosari itu memang kebetulan anak-anak yang apa ya, notabene itu kalau malam itu mereka itu punya apa ya, kayak rencana gitu, "Yuk kita mabar bareng," gitu kan. Jadi, ketika di sekolah, ketika dia pagi di sekolah itu, dia udah mulai lelah, dia udah mulai ngerasa apa ya, semangat belajarnya itu kurang gitu loh, Bu. Itu pun pernah saya alami ketika di kelas 6 tahun lalu gitu. Nah kemudian, eee memang zaman sekarang kan ya tidak bisa dipungkiri kemajuan zaman, terus apalagi anak SD ini peralihan mau ke usia remaja gitu ya, Bu, ya. Jadi lagi masa-masanya transisi, masih masa-masanya antusias malahan untuk main gawai, main HP, khususnya game gitu, Bu. Jadi ya itu tadi, kalau malam itu saya pernah nanya nih sama salah satu dari anak yang saya temui minat belajarnya kurang, itu saya tanya sama anak itu, "Kalau malam tuh ngapain? Kok pagi-pagi udah nggak semangat, udah naruh kepalanya di meja," gitu, Bu. Jadi, "Ngapain kalau malam? Tidur jam berapa?" Gitu kan. Nah, terus ya dia cerita tuh,
Iya Bu, kalau malam itu ya dia ceritanya sih jujur, namanya anak segitu kan ya masih masih bisa dibilang jujur lah gitu ya, polos nyeritain apa yang dia lakuin gitu kan. Nah terus ketika dia jujur ya dia waktu dia cerita itu dia bilang, kalau malam tuh ya Bu, saya tuh janjian tuh sama teman-teman mabar di rumah tethering, kalau bahasa anak sekarang tuh by one gitulah. Nah terus ya ampun, terus jadi kalau misalnya malam itu kegiatannya kayak gitu terus gitu kan. Iya Bu gitu. Jadi memang ya, saya pikir ya Allah, anak-anak seusia segitu zaman sekarang kok sudah berpikir yang apa ya Bu, malah boros gitu loh, menghabiskan uang orang tuanya hanya untuk sesuatu yang menurut saya tidak bermanfaat gitu Bu. Jadi saya tuh kayak merasa greget aja gitu. Jadi ketika belajar di sekolah gitu kan, feedbacknya ketika di sekolah itu ya itu tadi, semangat belajarnya kurang gitu kan. Terus, itu tadi pagi-pagi udah naruh kepala di meja, udah kayak nggak semangat belajar gitu, gitu Bu Astin. Luar biasa gitu. Luar biasa ya Bu Rati ya. Jadi permasalahannya itu di minat belajar anak yang semakin menurun ya Bu ya. Di SD tempat Ibu mengajar. Karena malam hari keasikan main game, mabar bahasanya dengan anak-anak, Iya benar. dengan teman-temannya ya. Ini memang butuh perhatian khusus ya Bu ya. Kira-kira nih Bu Rati ya, dari obrolan kita nanti nih, harapan Ibu itu apa sih Bu dari yang akan kita obrolkan nanti? Ada nggak Bu harapannya? Yang jelas namanya anak belajar ketika di sekolah apalagi sudah kelas 6, sebelum harapan yang ingin saya apa ya, ungkapin ke Ibu, sebenarnya ada beberapa hal yang memang sudah pernah saya lakuin nih sama anak-anak gitu kan. Jadi ketika saya memang menghadapi anak yang seperti itu, menemui anak yang seperti itu, saya langsung nih ada ambil tindakan gitu kan. Saya lakukan pendekatan secara individual. Jadi biar ada semangat belajarnya. Saya sampai bilang, kok kamu itu kayak gak ada semangat hidup sih nak gitu kan, sampai kayak gitu kadang sampai nyeletuk kayak gitu. Cuman ayo guys semangat, masih kelas 6, kamu masih muda loh, kita gituin kan kadang seperti itu gitu. Jadi saya sudah pernah melakukan ini Bu, terkait dengan kesukaan anak ya yang memang main game terus HP gitulah. Itu saya sudah melakukan ini Bu, ketika mau belajar di kelas itu, biar anaknya semakin semangat, saya udah melakukan apa ya, ice breaking, terus memicu konsentrasi anak itu udah saya lakuin gitu kan. Terus menampilkan video-video pembelajaran terkait materi yang menarik itu udah gitu kan. Jadi harapan saya di situ, harapannya itu ada perubahan buat anak itu gitu. Perubahan biar anak itu lebih semangat belajar lagi, biar anak itu apa ya, ada ya setidaknya nggak naruh kepalanya lagi di meja gitu loh. Jadi kayak greget loh saya pagi-pagi udah naruh kepala di meja itu kan kadang kok nggak ada semangat buat belajar ya gitu. Gitu Bastin. Iya sih, Ibu sudah melakukan, sudah mencoba berbagai hal juga ya Bu ya, tidak hanya Iya, tinggal diam itu sudah bagus Bu. Cuman dari tadi kan sudah memberi semangat ya Bu ya, sudah memotivasi. Itu benar. kesempatan Ibu ketika memotivasi anak itu eh, gimana Bu ya? Kesempatannya itu terlihatnya bagaimana Bu? Ya pada saat di awal pembelajaran kemudian dari kesempatan itu saya manfaatkan dan anak itu memang ada perubahan yang memang ini sih. Jadi eh, saya lakukannya begini Bu, saya tanya, saya lakukan pendekatan individual gitu kan. Jadi saya menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggugah pikiran dia gitu kan. Misalnya contohnya gini, nah kamu itu kalau misalnya main mabar kayak gitu, ngabisin uang orang tua kan, terus manfaatnya apa gitu kan. Jadi kayak saya membuka pikiran gitu loh Bu, membuka pikiran anak itu. Walaupun memang bisa dibilang masih anak, ya bukan anak-anak lagi ya, udah kelas 6 gitu kan. Tapi saya berusaha untuk mengajak dia lebih
apa ya, lebih bisa membuka pikiran di anak itu gitu kan, mencari alasan dan latar belakang dia kenapa sih dia bisa kayak gitu, kenapa sih anak itu nggak semangat belajar gitu sih Bu. Iya. Sudah bagus Iya. ya Bu ya yang Ibu lakukan untuk membuka pikiran itu kan untuk memotivasi, apalagi itu Motivasi. ya termasuk dalam Ibu memotivasi anak itu sudah luar biasa sebenarnya. Terus Bu, kalau dalam Ibu memotivasi anak, kemudian yang dengan posisi Ibu sekarang nih, kira-kira Ibu menilainya Ibu kalau di skala angka 1 sampai 10 nih Bu, Ibu ada di posisi angka berapa Bu? Oke, jadi saya sudah merasakan dan saya bisa skala dari perubahan anak tersebut itu dari awal sebelum saya melakukan hal-hal motivasi yang memotivasi anak sampai sekarang itu sudah ada perubahan itu di angka 7,5 Bu. Masya Allah, sudah 7,5 ya Bu ya, tinggal ya lebih ditingkatkan lagi ya Bu ya. Iya. Nah Bu, karena ini sudah di 7,5 Bu, berarti kan tinggal tidak tidak jauh lagi gitu kita untuk melakukan pendekatan lagi dengan anak kan ya Bu ya. Nah, Iya. dari selain yang sudah Ibu lakukan, ada nggak sih Bu peluang lain nih Bu yang bisa Ibu kembangkan atau Ibu lakukan nih untuk menarik minat belajar anak lagi? Oke, jadi kebetulan memang yang saya temuin itu kan sama nih dari tahun kemarin itu kan sama tahun ini di kelas 6 itu sama-sama kebetulan yang seperti itu tuh laki-laki nih Bu kebanyakan malahan gitu kan. Eh, jadi hal-hal yang pengen saya lakuin lebih lagi itu memang saya cari inovasi-inovasi yang lebih bisa bikin anak itu lebih semangat lagi tuh misalnya gini kayak ice breakingnya mungkin diinovasi lagi yang biar anak itu banyak gerak, nggak ngantuk di pagi hari, pagi-pagi udah ngantuk gitu kan. Terus uh, game-game mungkin selain game itu dilakukan di kelas, di luar kelas juga misalnya nih saya punya alhamdulillah saya punya ini kan apa namanya media pembelajaran kayak ular tangga itu loh Bu. Ya, jadi bisa tuh saya pakai itu gitu. Terus eh, ketika menjelaskan materi ke anak, kan kalau SD itu kan tematik ya Bu, sesuai tematik terpadu apa gitu kan. Nah, sesuai dengan materinya, nanti saya setiap pembelajaran di awal ataupun di bagian akhir gitu kan, saya kasih video yang memang terkait sama materi dan apa ya bermakna gitu. Mungkin itu kayaknya Bu yang bakalan kedepannya saya lebih inovasi lagi gitu, Mbak Astin. Masya Allah, luar biasa loh Bu Rati itu peluang yang sudah Ibu lihat ya kan di lingkungan pengajar Ibu. Lalu Bu, ada nggak sih Bu hambatannya? Hambatan ketika Ibu ingin melakukan hal itu? Iya, hambatannya. Jadi gini Bu, hambatan itu pernah saya rasakan juga. Saya ini kan di sekolah saya kebetulan ini kan ada 2 kelas, terbagi 2 kelas gitu, kelas 6-nya, kelas A dan kelas B. Nah, memang kebetulan saya itu kan tipe orang yang tidak bisa apa ya, bahasa tinggal diam atau cuek dengan anak yang memang semangatnya itu kurang gitu, apalagi buat belajar gitu kan. Jadi saya selalu kalau setiap pagi itu Kak, selalu ngingetin ke anak, "Kamu tuh udah kelas 6 loh Nak, ayo sebentar lagi lulus, yang bisa bantu lulus itu ya cuman kamu sendiri," gitu kan. Itu kalau di kelas saya gitu kan. Nah kemudian, ya itu tadi, ketika di kelas yang, satunya, saya menemui hambatan, anak-anak yang memang belum terbiasa dilakukan pendekatan, itu berbeda gitu loh, berbeda apa ya Bu ya, karakternya, berbeda minat belajarnya juga beda gitu. Jadi belum ada perubahan gitu. Nah, mungkin hambatannya ya eh, belum ada komunikasi atau kedepannya mungkin akan adanya komunikasi antar rekan sejawat yang sama-sama di kelas 6 gitu Bu. Jadi hambatannya mungkin yaitu adanya eh, apa ya? Belum adanya kolaborasi gitu loh Bu. Mungkin hambatannya itu karena saya mungkin lagi fokus di kelas saya sendiri gitu.
seperti Iya. itu. Jadi hambatan yang signifikan itu Ya, yang belum adanya komunikasi dengan rekan sejawat, terutama yang sama-sama kelas 6 gitu ya, Bu, ya? ya benar Bu. Terus Oke. dalam bayangan Ibu nih, dalam bayangan Bu Ratih nih, solusinya untuk menghadapi hambatan kurangnya komunikasi tadi itu gimana, Bu? Oke, baik. Jadi eh, saya kan kebetulan berpasangan dengan yang sama-sama mengajar kelas 6 itu kebetulan memang beliau sudah senior gitu kan. Kemungkinan nanti akan saya lakukan apa ya? Apa sih namanya? Komunikasi, obrolan-obrolan kecil dulu awalnya gitu kan. Terus saya sedikit bercerita tentang anak saya, di kelas khususnya kelas saya gitu kan. Kemudian ya intinya mengajak diskusi terkait dengan pembelajaran biar lebih sama-sama, jadi biar balance sih Bu maksud saya itu gitu. Jadi biar sama-sama kelas 6 ini punya minat belajar yang sama-sama semangat gitu sih. Jadi ada peningkatan semangat belajar. Jadi masing-masing dari guru kelas 6 ini perlu adanya obrolan. Mungkin akan dikomunikasikan juga dengan ibu kepala sekolah. Jadi biar kita sama-sama nih. Jadi tidak hanya saya saja gitu kan. Jadi biar nanti ibu kepala sekolah pun sama-sama memberikan pemahaman atau menyampaikan lah terkait itu. Ayo Pak kita sama-sama gitu kan. Ayo kita sama-sama memotivasi belajar anak gitu kan. Jadi biar ya sama-sama balance kelas 6 ini gitu. Kayaknya seperti itu sih Bu rencana saya. Bagus, Bu, sudah sangat luar biasa ya, Bu, ya, untuk solusi yang sudah Ibu temukan ini. Nah, kemudian, Bu, dalam waktu dekat ini nih, rencana apa yang akan Bu Ratih lakukan untuk mencapai beberapa hal yang sudah Ibu rencanakan tadi? Oke. Jadi rencana saya terdekat minggu depan nih Bu, sepertinya minggu depan mulai saya langsung ajak diskusi beliau yang sama-sama mengajar di kelas 6 karena memang biar gregetnya itu sama-sama teratasi gitu loh Bu, gitu kan. Jadi biar ayo kita sama-sama memberikan apa ya bahasanya pelayanan yang terbaik untuk siswa sebagai guru, sebagai pendidik gitu kan. Jadi ngobrol, kemudian diskusi dengan kepala sekolah baiknya seperti apa karena memang ya mohon maaf memang uh, beliau yang kelas 6 juga itu IT-nya itu perlu dibimbing gitu loh Bu. Jadi mungkin saya pun akan membantu beliau dalam segi video-video pembelajaran gitu kan. Jadi saya akan membantu beliau misalnya, ayo Pak kita sama-sama pakai konsep menampilkan video pembelajaran pakai LCD nih gitu. Jadi mungkin dalam waktu dekat itu Bu. Jadi ada diskusi dan juga membantu beliau gitu ya, Bu, ya, untuk ya kita sama-sama mengenal IT gitu ya. Nah, dari dua hal tersebut nih, Bu, prioritas utama yang ingin dicapai dulu dengan guru tersebut yang mana, Bu? Oke, itu yang kedua Bu, meningkatkan ininya beliau untuk, ayo kita pakai video pembelajaran Pak. Jadi biar anak-anak itu punya semangat yang sama, kemampuan yang sama, kreativitas yang sama ketika pembelajaran gitu. Karena biar tidak terfokus hanya di buku panduan aja, buku tematik kalau di SD gitu kan Bu. Jadi dalam waktu dekat itu kayaknya saya greget nih udah ada kayak ayo nih kita mau ini apa Pak? Jadi saling berbagi, mungkin saling berbagi dengan beliau seperti itu terkait video pembelajaran. Bagus itu, Bu, setuju saya. Nah, terus Bu, untuk mengajak beliau belajar ke IT nih, Bu, strateginya apa, Bu? Oke, kemungkinan memang kadang memang kalau saya sama beliau itu kan kalau pas jam istirahat memang kadang suka bercanda gitu kan. Jadi strateginya mungkin mengikuti alurnya karakternya beliau nih karena memang ya namanya sudah senior lah ya gitu. Kemudian namanya IT udahlah diserahin sama yang muda-muda, guru-guru yang muda-muda gitu kan. Jadi mungkin dengan ya itu pendekatan kemudian apa ya menunjukkan lah
Pak videonya ini bagus nih Pak buat ngasih ke anak-anak gitu kan. Ini Pak nanti saya bantu, nanti saya share ke Bapak nih videonya gitu. Jadi mungkin kayaknya itu deh Bu, nanti akan saya lakukan gitu. Boleh 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 itu Bu, boleh lah bisa dicoba nanti ya Bu ya. Heeh. Iya. Kemudian Bu, ukuran keberhasilan dari rencana aksi Ibu ini apa sih Bu? Oke, jadi yang saya pingin capai dari tujuan ini yang jelas memang adanya selain adanya ini ya Bu ya, semangat belajar anak itu, ada perubahan dalam diri anak tersebut untuk belajar gitu loh. Jadi memang ya itu tadi belajar itu memang ini loh Nak, nggak hanya terpaku sama buku, jadi pun kita pun menyesuaikan kemajuan zaman, kita nampilin video-video yang memang sesuai sama kesukaan anak. Jadi memang kita cari video-video yang selain sesuai materi yang benar-benar menarik perhatian anak gitu. Jadi tujuannya ketercapaiannya agar siswa-siswa dapat mencapai kompetensinya dengan baik, dengan maksimal gitu kan. Setidaknya signifikan lah Bu perubahannya gitu. Selain dari perubahan anak Bu, ada lagi nggak ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya mungkin di apa ya Bu ya? Itu kompetensi anak, kemudian nilai-nilainya sesuai dengan harapan kali ya Bu ya. Anak dapat mengikuti dan berkembang dengan baik gitu kali ya. Seperti itu kayaknya Bu, insyaallah. Mudah-mudahan nanti segera tercapai ya Bu ya untuk Sesuai ukuran dengan harapan Bu keberhasilannya. Astin. Udah greget nih kayaknya. Besok pengen cepet-cepet hari Senin, pengen Cepat-cepat hari Senin. Nah, tuh Bu, kan untuk melakukan itu semua kan ya kita makhluk sosial ya Bu ya. Siapa saja sih Iya, Bu orang yang akan Ibu libatkan nih untuk ya. rencana Ibu ini? Yang jelas itu tadi sesuai dengan rencana dan strategi mungkin ibu kepala sekolah gitu kan. Kalau di SD kan nggak ada waka kurikulum segala macam ya ibu, jadi langsung ke rekan sejawat yang sama-sama mengajar di kelas 6 dan fokus ke peserta didik itu Bu. Jadi ada kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik ya Bu ya yang Dan akan satu lagi Bu, satu dilibatkan. lagi saya baru ingat satu lagi. Jadi kami itu kan punya grup nih di apa di setiap kelas kan ada grup. Jadi saya akan melibatkan orang tua. Jadi memang saya kan memang tipenya juga kayak greget karena saya juga punya anak yang sekolah juga gitu kan. Jadi kalau misalnya minat belajar anak yang kurang itu mungkin saya mengingatkan ke grup gitu kan. Karena memang kebetulan nomor-nomor yang dicantumkan di grup itu kan orang tuanya yang punya gitu kan. Jadi mungkin saya melibatkan orang tua dari sisi mengingatkan anak untuk tidak mengurangi HP, kemudian mengingatkan untuk belajar gitu kan. Misalnya, besok mau ulangan harian nih gitu kan. Ayo anak-anak gitu kan. Mungkin itu Bu, satu yang dilibatkan atau diikutsertakan dalam tujuan pembelajaran saya ini gitu. Jadi salah satunya kan melibatkan orang tua. Kalau di sekolah kan sudah otomatis sering ketemu ya Bu ya. Nah kalau untuk melibatkan orang tua nih Bu, triknya gimana nih Bu? Untuk ayo nih orang tua biar terlibat aktif gitu Bu. Oke, jadi ya saya membuka diskusi di grup itu terkait misalnya pembelajaran anak. Jadi di awal di awal masuk itu kan kita itu kayak ada rapat gitu loh Bu sama wali murid. Jadi di awal memang saya pernah sering mengingatkan ibu, bapak. Jadi fungsi dari grup ini tidak semata-mata hanya untuk saya memberikan informasi seputar sekolah atau hanya sekedar izin gitu kan ketika memang anak tidak bisa masuk sekolah, tapi juga ayo kita sama-sama diskusi Bu terkait dengan pembelajaran anak karena alasan saya waktu itu karena anak ini kelas 6 Bu, sudah kelas 6. Jadi yang bisa membantu kelulusan anak ya dari anak sendiri gitu kan. Jadi mohon bantuannya sama Bapak Ibu ketika di rumah gitu Bu. Jadi memang adanya komunikasi dan sosialisasi pada awal tahun ajaran baru gitu kemarin. Ada kebetulan.
Udah luar biasa loh Bu Ratih ini Bu. Ya jadi Bu, Iya. dari obrolan ini nih, saya nangkepnya Ibu itu sudah menemukan solusi sebenarnya dari Iya, hal Bu. yang menyentil Ibu tadi gitu Bu. Sebenarnya sudah ada nih Bu solusinya, Iya. ya nggak? Ya, Nah, benar, Bu. Ya, jadi alhamdulillah. gimana nih Bu perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Ya, mungkin karena itu tadi lah ya, Bu. Greget saya ini karena memang ya itu sering menjumpai anak yang pagi-pagi udah naruh leher di meja terus Nah, ya greget jadi bawaannya tuh "Ah, capek loh aku gitu loh. Kadang-kadang ada rasa seperti itu dan ya mungkin hanya butuh butuh teman untuk cerita gitu. Makasih banyak Bu Astin, Masya Allah. sama-sama. Jadi ya butuh teman cerita itu tadi ya Bu ya. Terus Bu, tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya setelah Ibu tercapai itu tadi apa satu rencana yang minggu depan akan Ibu rencanakan. Nah, terus tindak lanjutnya nanti apa lagi, Bu? Mungkin apa ya Bu ya? Memberikan bukan lebih ke melihat perubahan dari minat belajar anak itu dari eh, apa ya materi dari soal-soal mungkin dari ketercapaian nilainya perubahan yang signifikan terus perubahan dari sikapnya di awal pembelajaran gitu Bu mungkin untuk sementara yang hal-hal yang saya ingin capai kayaknya seperti itu Bu. Mantap. Luar biasa, Bu Ratih. Mudah-mudahan nanti segala sesuatu yang Ibu rencanakan, solusi yang sudah Ibu temukan bisa terrealisasikan, bisa tercapai ke Betul. anak-anak, bisa berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat, apalagi sudah senior ya Bu, kita tetap harus Iya, menghormati senior kan ya Bu ya. iya benar banget. Mudah-mudahan semuanya diperlancar ya Bu Ratih ya. Ibu Iya, terima sehat-sehat, kasih banget. Sehat? jangan galau lagi, harus Udah lebih semangat. udah nggak Iya. gercep Bu kayaknya. Oh iya nih sih udah pengen cepet hari Senin nih, pengen Udah pengen ngobrol cepet hari Senin sebenarnya. ya Bu ya. Oke. Masih ada lagi Bu masalah-masalah yang mau Ah, diceritakan? sejauh ini alhamdulillah cukup, sudah cukup lega, sudah cukup bisa memberikan benar-benar oh udah plong nih gitu. Sudah Alhamdulillah. Udah alhamdulillah. lebih plong Gimana ya Bu? Bu. Nanti Udah malam bisa tidur nyenyak ya. Ya, bener. bisa tidur nyenyak nanti malam. Besok hari Minggu Alhamdulillah. bisa Iya, santai, bisa relax benar-benar ya Bu ya. menikmati. Iya, benar. Ya, mungkin kalau kita nggak sharing gini ya Bu, hari Minggu itu masih ampun, Iya, besok masih akan kepikiran. gimana. Semangatnya kurang Oke, gitu. Iya, iya, iya. sekarang Makasih harus banyak lebih Ibu. semangat lagi kita. Iya, iya, iya. Oke, Iya, benar Ibu. Makasih banyak. Makasih banyak atas waktunya udah mendengarkan ke apa ya? Ke ganjelan hati saya, pikiran saya. Terima kasih banyak Bu Astin atas waktunya. Cukup, Bu. siap-siap. Sama-sama. Oke. Terima kasih ya Bu Rati ya, sudah mau Ya, berbagi Bu cerita. Astin. Iya, Baik. alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Oke. Assalamualaikum Bu Rati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Astin dan Bu Rati dalam pelaksanaan coaching ya, yang secara langsung bisa saya amati ya Bu, dan berjalan dengan lancar tanpa gangguan jaringan, alhamdulillah. Baik, di Alhamdulillah. sini langsung ya Bu ya. Sebelum saya Ya. menilai, saya ada beberapa pertanyaan nih Bu mengenai pengembangan tadi pada potensi kucing tadi ya Bu ya. Menurut Bu Astin sendiri, bagaimana nih nilai Ibu dalam performa meningkatkan kompetensi yang Ibu inginkan tadi? Jadi kalau yang saya rasakan Ibu ya, dari saya melakukan coaching dengan Ibu Ratih tadi, saya sudah berusaha untuk menciptakan kemitraan dengan Bu Ratih, terus juga sudah melaksanakan atau menjalankan proses aktif, proses kreatif untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Bu Ratih tadi karena beliau sebenarnya bisa menemukan solusi itu hanya beliau butuh teman untuk cerita saja jadi sudah bisa memaksimalkan potensinya dan saya sudah mengarahkan dengan
alur Tirta dengan menggali ide-ide kreatif yang dimiliki oleh Bu Ratih tadi, Bu. Begitu, Bu Titi. Baik, 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 baik. Kemudian menurut Bu Astin nih sebagai coach ya, apa sih kok bisa yang membuat Ibu menilai Bu Ratih seperti itu atau coaching-nya Ibu seperti itu bagaimana? Iya, yang membuat saya bisa menilai hal seperti itu karena dari percakapan tadi ya Bu ya, yang saya tangkap dengan kegundahan yang dirasakan oleh Bu Ratih, kemudian beliau menyampaikan eh, harapannya, kemudian beliau bisa menciptakan peluang yang sebenarnya sudah ada, ya, mengembangkan peluang yang sudah ada, kemudian menemukan solusi dari hambatan yang dihadapi, kemudian beliau juga tadi punya apa namanya rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat, ada semangat lagi dari Bu Rati itu untuk berkomunikasi lagi nih dengan rekan sejawat bahwasanya memang ya komunikasi itu penting untuk dilakukan gitu Bu, karena ya kita tidak bisa nih sendiri gitu. Jadi beliau sebenarnya Benar-benar. sudah sangat luar biasa gitu. Baik, baik. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil yang saya amati, Bu, kepada Bu Astin? Silahkan Bu, silahkan dengan Baik. senang hati saya akan mendengarkan. Nah, mohon maaf ya Bu, bukan menggurui, tapi ini hasil observasi saya terhadap pelaksanaan coaching tadi. Di sini saya mengamati tadi pada saat Kuci, yakni Bu Ratih ya, menceritakan masalah, Ibu selaku coach itu melakukan dengan mendengarkan aktif. Jadi maksudnya Ibu benar-benar seolah-olah itu berada di sebelahnya kucinya gitu ya Bu ya. Kemudian hal yang Ibu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan standar rubrik penilaian yang kita bicarakan tadi ya sebelum pelaksanaan coaching. Kemudian juga Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Saya mendengar tadi, yaitu salah satunya tentang bagaimana cara si Kuci sendiri mengembangkan lebih dalam terhadap ide-idenya. Tadi Bu Rati setelah mengungkapkan idenya, kemudian Ibu kasih pertanyaan lagi dengan mendalam lagi tentang idenya tersebut. Nah, baik Bu, mungkin di sini pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan baik. Saya cuma mau nanya nih sama Ibu satu lagi ya Bu ya. Ya, Eh, apa nih rencana tindak lanjut Ibu sebagai kuci untuk melangkah ke depannya dalam pelaksanaan kucing-kucing selanjutnya? kalau untuk saya ya Bu, rencana saya ke depannya supaya saya lebih meningkatkan lagi kompetensi coaching saya karena kalau sesuatu itu tidak diasah dia akan lupa ya Bu ya, seperti pisau kalau tidak diasah itu tumpul. Jadi rencana saya akan lebih banyak lagi ngobrol karena ternyata coaching ini ya ngobrol gitu ya Bu ya. Ngobrol yang santai yang kita mendapatkan solusi. Jadi rencana saya ke depannya saya akan lebih terbuka lagi dengan teman-teman sejawat saya akan lebih banyak ajak mereka sharing untuk mereka bisa menemukan solusi sendiri nih, gitu. Jadi saya hanya, ya membantu sebagai coach saja gitu, Bu. Supaya saya Baik, lebih bisa melatih lagi kompetensi coaching saya, mendengarkan aktif, kemudian bisa hadir ya, Bu, ya, hadir apapun namanya, kehadiran penuh gitu. Kehadiran penuh dan presence, juga presence. iya, present-nya dan juga melatih saya untuk selalu memberikan pertanyaan yang berbobot lah kepada orang-orang gitu, Bu. Baik, terima kasih ya Bu sudah mengizinkan saya untuk mendengarkan, mengobservasi, mensupervisi lah intinya ya Bu ya dalam percakapan kucing Ibu tadi. Baik, saya mohon izin hasil pengamatan ini akan saya masukkan ke dalam catatan form supervisi ya Ibu ya. Siap, Ibu.
Ya, oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita sudah melaksanakan kucing dengan baik. Next di kemudian hari akan lebih baik lagi ya, Bu ya. Baik, terima kasih. Baik. Mungkin langsung saya tutup ya, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.